بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم tashkurun. Aku berlindung dari Allah dari godaan setan yang tertutup. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, serta orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dan apa yang ada padanya, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tentukan untukmu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallah khair kepada Saudara Samil yang telah membacakan surat Al-Hajj ayat 34 sampai ayat 36 ya tentang kurban gitu ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Semoga yang tadi beliau membacakan, kita juga yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kita bisa mengambil ibrah ataupun hikmah, manfaat sebanyak-banyaknya dalam beberapa ayat Al-Quran yang tadi dibacakan. Oke, baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai gitu ya, sebelum kita mulai nanti kita mendengarkan wejangan, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah barangkali ya dari Ustadz kita, kami dari penyelenggara akan terlebih dahulu akan memberikan informasi gitu ya, akan memberikan tawaran kebaikan buat teman semuanya terkait dengan program kurban bahagia, yang mana seperti yang kita tahu beberapa minggu lagi, mungkin sebulan ya kurang lebih, kita akan memasuki Idul Kurban, yang mana syariat dalam umat Islam adalah kita disyariatkan untuk berkurban dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita tahu gitu ya, sudah ditetapkan tentunya. Oke, ini dari panitia bisa memberikan share screen. Nah, ini dia. Baik, boleh di fullkan terlebih dahulu ininya. Baik. Oke. Informasi buat semuanya gitu ya, bahwasanya webinar kali ini itu diselenggarakan oleh Zakat Sukses. Yang mana Zakat Sukses ini merupakan lembaga amil zakat yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, dan juga menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, kebetulan hari ini tema kita atau rangkaian acara kita yang bernama Kurban Bahagia. Kita ingin memberikan kebahagiaan
kepada sesama, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya melalui kurban infak, tunai kurban. Oke, mohon maaf tadi kendala teknis ya. Oke, kembali saya lanjutkan. Allah berfirman yang kurang lebih arti ya dalam juz amma ya, yang surat favorit kita semua gitu ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Itu dasar ayat apa namanya, dasar kurban, dasar landasan kurban dari Al-Qur'an yang disyariatkan. Nah, menyembelih kurban atau udhiyah adalah suatu amal saleh gitu ya, sama oleh yang cek. Halo? Saya terdengar? Oke. Apakah suara saya bisa didengar? Oke, siap. Oke, menyembelih kurban atau udhiyah adalah sebuah saleh yang utama, ibadah yang mulia dan bentuk pendekatan ibadah kurban dibandingkan dengan ibadah sholat. Jadi artinya keutamaan kurban dalam Islam juga sangat sangat utama gitu ya. Bahkan sering juga beberapa ayat disandingkan dengan sholat itu sendiri. Oke, baik. Next dulu. Slide-nya. Oke. Bisa di next panitia. PowerPoint-nya. Atau kehidupan yang diberikan. Kemudian menghidupkan ajaib Nabi Ibrahim juga dari sejarahnya kita tahu bahwasanya Nabi Ismail gitu ya disyariatkan oleh Allah. Oke, ya kayaknya emang kendala sinyal di saya ya. Baik. Oke, masih bisa mengikuti ya teman-teman semuanya. Teman suara saya masih sekarang juga masih jelas apa gimana? Atau kecil? Oke. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan gitu ya penjelasan kita sebelum nanti kita masuk ke materi inti dari guru kita. Oke, yang ketiga adalah ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Kemudian yang keempat, kurban dilakukan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin oke, sip, lanjut dulu slide-nya. Nah, kondisi di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini, 55 juta penduduk Indonesia jatuh miskin. Dan 50 juta penduduk ini itu terancam hidup dalam kemiskinan. Kemudian juga krisis pangan menghantui bangsa. Krisis pangan semakin menghantui kehidupan saudara bangsa kita. Oke, lanjut dulu. Karena apa namanya? Karena Ustadz Salim gitu ya, sudah bersama kita sebetulnya. Jadi ini sebagai gambaran-gambaran yang kami tawarkan, yang kami berikan. Next dulu, nggak apa-apa. Insya Allah nanti di akhir-akhir saya selipkan pembacaan ini. Oke, selanjut dulu. Nah ini yang oke.
Kira-kira ini alasan kenapa kita harus berkurban dengan zakat sukses gitu ya, dengan alasan-alasan yang sudah ada tertera di layar. Selanjutnya. Nah, di zakat sukses sendiri ada 3 program utama kurban kita. Yang pertama adalah kurban pelosok Nusantara, kurban ke dunia Islam, dan satu lagi adalah kurban istimewa. Nah, ini ada 3 opsi program yang kita tawarkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa menyalurkan kurbannya ke zakat sukses. Oke, lanjut. Oke, ini alurnya, lanjut lagi. Nah, ini ada kurban istimewa, alamatnya di Depok ya, bisa dilihat sendiri. Wilayah distribusinya juga di Depok. Lanjut dulu lagi. Kemudian di wilayah pelosok Nusantara, ada di berbagai wilayah Indonesia, Manggarai Barat, Timur Tengah, Selatan, Ngada, Sika, dan lain-lain. Lanjut. Ya, ada juga bahkan kurban di dunia Islam. Kali ini sasaran kita adalah di Gaza, Palestina, dengan tawaran-tawaran program yang sudah kami tawarkan, bisa dicek di flyer. Selanjutnya, kita akan lihat, nah ini yang sebenarnya ingin kami tawarkan ke teman-teman semuanya terkait dengan harga flash sale. Ini hanya berlaku tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni. Untuk kurban istimewa untuk kambing dari 3,5 juta kita tawarkan menjadi 2,6 juta. Untuk sapi 19,5 juta 20 juta kita tawarkan menjadi 19,5 juta, dan sapi patungan 2,8 juta per orang. Nah, itu untuk kurban istimewa. Untuk kurban pelosok Nusantara lebih murah lagi gitu ya. Dari 2,15 juta menjadi 1,9 juta untuk kambing, sedangkan untuk sapi 15 juta menjadi 14,5 juta, sedangkan untuk sapi patungan untuk korban pelosok Nusantara 1,9 juta. Kemudian untuk dunia Islam, sapi 4,6 juta, sedangkan kambing 4,6 juta dari 5 juta, kemudian sapi 27 juta dari 30 juta. Nah, ini harga flash sale yang kami tawarkan, silakan dicatat gitu ya. Yang ingin berkurban, yang ingin segera menunaikan silakan, karena edisinya terbatas, hanya tanggal 25 sampai 26 Juni 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kesempatan kita untuk beribadah, beramal di masa ataupun di akhir raya kurban ini. Oke, baiklah. Rasanya kita sudah rasanya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar gitu ya untuk menyaksikan atau untuk menantikan kehadiran guru kita. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Salim Mafilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ganggis. Insyaallah, Ustadz Salim segar sekali hari ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya Ustadz, perkenalkan saya Gies Andika, biasa dipanggil Gies, sebagai MC kali ini. Yang tadi dari awal sudah ngoceh-ngoceh Ustadz. Dari awal sudah memberikan pengantar pada peserta kita kali ini. Kayaknya yang ditunggu sebenarnya bukan saya gitu ya, tapi Ustadz Salim gitu ya. Alhamdulillah Ustadz Salim sudah berada di tengah kita yang insya Allah siap gitu ya, akan memberikan nasihat, petuahnya gitu ya, petunjuknya, dan juga memberikan informasi-informasi dan hikmah-hikmah kepada kita semuanya. Nah, sebelum saya serahkan kepada Ustadz Salim, saya diamanahkan panitia untuk terlebih dahulu memperkenalkan gitu ya, selayaknya forum-forum pada umumnya. Cuman saya rasanya agak bingung gitu ya, karena sebenarnya gitu ya, teman-teman di sini, para peserta di sini kayaknya mungkin saya yakin 100% atau kalau enggak 98% sudah pernah mengenal Ustadz Salim Mafilah. Bukan begitu? Kita coba cek ya, kita survei di chat. Bapak Ibu sekalian, silakan sebelumnya sudah mendengar kata Ustadz Salim atau sudah mengenal Ustadz Salim Mafilah? Oke, kita cek di chat gitu ya. Kita buktikan
tingkat ininya apa elektabilitasnya Ustaz. Kita elektabilitas Ustaz Salim gitu ya. Masya Allah. Oke. Baiklah. Masya Allah, sudah banyak yang sangat mengenal gitu ya. Intinya Ustaz Salim ini sangat akrab di kita gitu ya, dengan berbagai buku yang beliau terbitkan, kemudian juga berbagai nasihat yang beliau juga unggah di sosial medianya, dan ya cukup akrab di YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan mengenalkan lebih detail gitu ya. Mungkin langsung aja kepada waktu dan tempat kepada Ustaz Salim Mahfilah, dipersilakan. Baik, jazakallah khairan Kang Gis Andika yang telah berkenan menghantarkan acara ini. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Las Zakat Sukses yang kami hormati, keluarga besar Las Zakat Sukses, seluruh hadirin hadirat, salihin salihat yang bergabung dalam Zoom kita pada siang hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam rangkaian Arba'atun Hurum atau bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan mulia di sisi Allah itu ada 4, yang 1 menyendiri, yang 3 sambung sinambung. Yang menyendiri adalah bulan Rajab, sementara yang sambung sinambung adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dari keseluruhan bulan-bulan haram yang di dalamnya terdapat keutamaan, menurut sebagian ulama dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kesemuanya itu ada puncak dari Arba'atun Hurum, waktu-waktu yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min amalin ahabbu ilallah." Tidak ada amal-amal yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula dengan jihad fi sabilillah?" Kan salah satu bentuk amalan yang paling utama itu adalah jihad fi sabilillah. Apakah jihad fisabilillah juga kalah dibandingkan amal-amal yang dicintai Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi SAW mengatakan juga, wala jihad fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah kecuali orang yang berangkat berjihad dengan membawa seluruh hartanya. Orang berangkat berjihad membawa seluruh hartanya, tidak ada yang dia sisakan di rumahnya, lalu tidak ada yang kembali. Orangnya tidak kembali, hartanya tidak ada yang kembali. Nah, itu baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan ya, sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah ya tidak ada yang mampu menandinginya. Tidak pula jihad kecuali orang yang berjihad dengan membawa seluruh hartanya, lalu hartanya tidak kembali, orangnya tidak kembali. Artinya dia gugur syahid fisabilillah dan seluruh hartanya
digunakan untuk perjuangan di jalan Allah tanpa ada tersisa. Itu baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, apa saja bentuk-bentuk amalnya? Tentu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kita diperbolehkan memperbanyak puasa di awal bulan Dzulhijjah. Wabil khusus adalah puasa hari ke-9 yang disebut sebagai hari Arafah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ya, utama juga dengan menggenapinya dengan puasa hari Tarwiyah, yaitu puasa tanggal ke-8 dari bulan Dzulhijjah itu. Ulama yang lain menyatakan bahwa bebas dari seluruh hari-hari di dalam bulan Dzulhijjah itu untuk diniatkan melaksanakan puasa. Semuanya memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-10 adalah hari raya Idul Adha, tetapi sebelum dilaksanakan salat Id, ya ini sangat diutamakan untuk tetap meniatkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai nanti ketika salat Idul Adha sudah ditunaikan, baru sudah itu makan dan minum. Maka perbedaan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha di antara dalam sunnahnya adalah kalau salat Idul Fitri disunahkan kita sebelum berangkat makan dan minum terlebih dahulu untuk betul-betul ya membedakan antara bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Ya, sekarang sudah bulan Syawal, sekarang sudah hari raya Idul Fitri. Jadi habis subuh makan-makan, minum-minum sebelum berangkat salat Idul Fitri. Tetapi untuk Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum terlebih dahulu ya sebelum kemudian melaksanakan salat Idul Adha. Sepulang dari salat Idul Adha baru disunahkan makan dan minum. Bahkan untuk makan besarnya Rasulullah SAW itu mencontohkan disunahkan makannya dengan daging hewan kurban yang disembelih. Nah, tentu saja ini tergantung kesigapan panitia ya di berbagai tempat, di berbagai masjid ada panitia-panitia yang cepat sehingga jam 9, jam 10 itu sudah mulai dibagi daging hewan kurbannya gitu ya. Kami kalau di Jogokarian biasanya jam 10 untuk saibul kurban sudah kita bagikan gitu ya. Sehingga bisa diniatkan dengan tadi sunnah untuk makannya pakai daging hewan kurban sesuai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun tidak, yang terpenting adalah tadi disunnahkan makan dan minumnya itu sesudah melaksanakan salat Idul Adha. Jadi kayak itu seperti seakan kita itu berangkat sholat Idul Adha dalam keadaan masih seperti orang berpuasa, karena ini adalah keutamaan dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga amal lain ya, amal sedekah, amal baca Quran, amal qiyamul lail, katakanlah demikian. Ya, apapun amalan sunnah yang bisa kita tunaikan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah masuk kepada kategori amal-amal yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan puncak dari kesemua amalan-amalan itu adalah ya menumpahkan atau mengalirkan darah hewan kurban, hewan udhiyah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau juga hari-hari setelahnya dari hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah tersebut. Ini adalah hari-hari untuk nahar, hari-hari untuk udhiyah, hari untuk menyembelih hewan kurban kita, dan itu adalah seutama-utama ibadah pada waktu-waktu tersebut. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurbanmu. Beliau menjelaskan bahwasanya salat adalah ibadah jasad, ibadah badan yang paling utama. Sementara nahar atau kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Jadi di sini ada satu kesatuan ya dalam ayat di surah Al-Kautsar itu, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurbanmu ya. Ini adalah ibadah yang paling utama, yaitu seutama-utama ibadah badan adalah salat dan seutama-utama ibadah harta adalah kurban. Tentu ya akar dari ibadah kurban ini ya dari sejak masa Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih, Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya, seorang yang tentu karena telah melewati ujian-ujian ya. Ya wa idzibtala Ibrahim
rabbuhu idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan ujian-ujian yang bertubi-tubi, dengan ujian-ujian yang senantiasa sangat-sangat dahsyat ya. Fa'atammahun, maka Ibrahim berhasil menyempurnakan semua ujian tersebut, lulus dari semua ujian tersebut. Qala, Allah pun mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, karena kamu sudah menyempurnakan semua ujian yang aku berikan, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya aku ja'iluka, aku akan menjadikan engkau linnasi bagi manusia, imaman sebagai imam. Aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Makna imam adalah pemimpin dalam kebaikan-kebaikan, yakni bahwasanya syariat-syariat yang diberikan oleh Allah dan dilaksanakan, diberikan contohnya oleh Ibrahim alaihissalam, akan dipelihara sampai akhir zaman. Bahkan kemudian dikokohkan dengan sunnah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Betapa banyaknya kemudian bagian dari syariat ibadah kita itu mengambil dari apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini makna ini ja'ilu kalinnasi imama. Sungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imamnya seluruh manusia. Karena keimaman beliau, kepeloporan beliau di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah itu akan dikokohkan sebagai syariatnya Allah untuk sampai akhir zaman diteguhkan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain juga diberikan syariat oleh Allah. Tapi tidak banyak dari syariat-syariat nabi-nabi yang sebelumnya ini kemudian dikokohkan menjadi ajaran Islam yang pelaksanaannya ya itu dikokohkan menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ada syariatnya, ya ada syariatnya Nabi Musa yang sama dengan apa yang kemudian dikokohkan oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya tentang hukuman untuk pencuri, hukuman untuk pezina, gitu ya, hukuman untuk beberapa kejahatan, kisos misalnya ya, itu ada yang sama. Tapi yang pribadi sedikit. Nabi Isa pun demikian. Nah, tetapi coba bayangkan, kita haji itu hampir semuanya mengikuti apa yang kemudian dituntunkan manasiknya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kurban demikian pula. Kita berkhitan hari ini ya, yang laki-laki berkhitan misalnya, itu juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang perempuan ya, memakai tindik anting-anting ya di telinganya, kemudian juga dari khitan perempuan, itu juga dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita tawaf, kita sa'i antara Safa dan Marwa, kita minum air Zam-Zam, kita melempar jumrah, ya, kita wukuf, kita semuanya manasik-manasik itu adalah dari keimaman atau kepeloporan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikokohkan. Ya, jadi ini ja'iluka linnasi imam. Kata Allah, sungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi segenap manusia. Qala wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim, kalau begitu tolong keturunanku juga begitu ya Allah gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu saking cintanya kepada anak keturunan, dia mengatakan kalau aku dijadikan imam untuk seluruh manusia, keturunanku juga ya Allah. Kata Allah, qala la yanalu ahdu zalimin. Kata Allah, ya janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Jadi keturunanmu nanti akan ada orang-orang yang baik, tapi juga ada orang-orang yang zalim. Kalau yang baik, ya insya Allah gitu ya, nabi-nabi dari keturunan Nabi Ishak itu akan jadi imam manusia. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW juga akan menjadi imam manusia. Tapi keturunan Nabi Ibrahim yang lain yang zalim, tentu janji Allah ini tidak berlaku. Jadi la yanalu ahdi dzalimin. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ya seorang yang dalam hidupnya salah satu yang ya, dia junjung tinggi di dalam hatinya adalah cinta. Ya. Kan orang itu ya diuji oleh Allah dalam pintu ujian paling beratnya itu adalah melalui apa yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Kalau kita ingat Sayyidah Maryam itu yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya adalah kesucian. Jadi sejak kecil hidup di Baitul Maqdis, menjadi seorang wanita yang sangat menjaga diri, ya, dideketin sama Jibril dalam rupa manusia laki-laki yang sangat sempurna saja, ya. Itu kalimatnya bukan rahimku anget ya. Cewek-cewek sekarang lihat apa namanya selebgram ataupun seleb tweet ataupun apa namanya yang
Kadang-kadang ungkapannya kalimatnya sampai begitu gitu ya. Itu tapi Maryam malah mengatakan ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu. Mudah-mudahan engkau orang bertakwa. Itu ya yang dikatakan oleh Maryam ketika ketemu cowok sempurna. Malaikat menjelma dalam sosok manusia sempurna. Nah, tapi ujian yang diberikan Allah kepada Maryam ya terkait dengan kesucian itu. Ya ini seakan-akan dikatakan oleh para ulama, seakan-akan Allah menghendaki semua hambanya ketika menjunjung tinggi sesuatu jangan sampai melampaui Allah. Menjunjung tinggi kesucian boleh, tapi jangan sampai melampaui ya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Maryam justru diuji dalam soal kesucian. Justru hamil tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Itu kan ujian yang sangat berat bagi seorang wanita yang sangat menjaga kesucian dirinya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Apa yang paling dijunjung tinggi Rasulullah SAW? Kejujuran. Rasul itu ya dari dulu al-amin ya, orang yang terpercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Ya ujian Allah yang paling berat untuk Rasulullah adalah soal itu. Gimana? 40 tahun orang percaya kepada beliau, digelari al-amin, tiba-tiba ketika wahyu turun, maka Nabi SAW dibantah orang. Kemudian tidak dipercaya lagi oleh orang gitu ya. Semula 40 tahun orang-orang mempercayai beliau, tidak pernah meragukan beliau, tidak pernah mempertanyakan kata-kata beliau. Semuanya mengatakan engkau jujur wahai Muhammad, engkau tidak pernah bohong, kami percaya kepadamu karena engkau adalah Al-Amin. Tiba-tiba ketika beliau menyampaikan Al-Qur'anul Karim, menyampaikan wahyu dari Allah, kami tidak percaya padamu wahai Muhammad. Kamu gila, kamu penyihir, kamu penyair, kamu dukun. Oh, subhanallah ya. Jadi tiba-tiba 40 tahun kredibilitas itu seakan-akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Nah, demikian pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang paling dijunjung tinggi apa sih? Cinta. Nabi Ibrahim itu lelaki yang penuh cinta. Sama bapaknya, cintanya luar biasa. Kita bisa simak ya dialognya Nabi Ibrahim sama bapaknya sampai bapaknya ngancem, kamu tak rajam, kamu tak siksa, kamu tak ini, kalau nggak mau kembali kepada agama. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam terus mencintai, menyayangi bapaknya dan bahkan menyampaikan kepada bapaknya bahwa aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Gitu. Jadi ya, orang yang memang penuh cinta gitu. Nanti kepada istri juga begitu, ya. Kepada istri juga sangat sayang, sangat cinta, gitu ya. Kepada Sarah, gitu demikian. Kemudian kepada Hajar, kepada anak, kepada Ismail, ya. Ujiannya maka Ibrahim itu ujian cinta semua. Ujiannya ujian cinta, harus pisah sama bapak, diusir dari negerinya. Ujian cinta berikutnya sama Sarah, di mana Sarah kemudian ketika mereka tiba di Mesir, ya ada raja yang sangat tertarik kepada Sarah, itu kan ujian cinta lagi gitu ya. Kemudian sesudah itu lama nggak dikaruniai oleh Allah putra gitu ya, nggak dikaruniai anak. Ketika lahir anak ya dari Hajar, kemudian Hajar dan Ismail justru dibawa ke padang pasir, ya, yang tidak bertanaman, yang tidak ada harapan hidup di situ, disuruh tinggalkan di situ. Kayak apa rasanya ujian cintanya itu? Tapi Ibrahim selalu berhasil melewati itu. Dan sekarang salah satu ujian puncak itu adalah seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan dalam surah As-Saffat, di mana kemudian Ismail ini ya anak yang ditunggu puluhan tahun, yang ketika dia lahir Allah perintahkan untuk ditinggalkan, ya di di lembah tak bertanaman itu dia tinggalkan tanpa harapan hidup. Sekarang anaknya udah gede, anaknya itu udah sangat ya lagi sayang-sayangnya lah Ibrahim ini kepada Ismail. Ismail disebutkan oleh Allah sedang sanggup membantu orang tuanya, ya, lagi sayang-sayangnya benar-benar, lagi nyenenginnya ini anak. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibrahim? Datang mimpi 3 malam berturut-turut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Ibrahim tahu ini perintah Allah, ya. Ibrahim tahu ini perintah Allah. Lagi-lagi ada ujian Allah datang setelah ujian-ujian sebelumnya yang bertubi-tubi. Ini juga ujian. Maka ketika dia bangun untuk malam yang ketiga, dia panggil anaknya, ya, Ibrahim alaihissalam, kemudian berbicara kepada Ismail. Qala
Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, ya perhatikan panggilan Ibrahim, ya bunayya, bukan ya ibni. Ya ibni itu hai anakku. Kalau ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dalam bahasa Arab ada yang diistilahkan sebagai isim tasghir. Isim tasghir itu untuk nida, untuk panggilan, berarti dia menunjukkan tanda sayang. Isim tasghir itu sebenarnya makna aslinya untuk menunjukkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungil, ya. Ya bahasa Inggris juga sama ya, pakai tasghir, little, ya pakai misalnya kemudian ada apa namanya binatang kesayangan itu dipanggilnya pakai little apa gitu kan. Bahkan anak yang kesayangan juga dipanggilnya pakai little apa gitu, sama sebenarnya. Bahasa Prancisnya le petit, ya, le petit itu juga untuk menunjukkan tanda sayang. Nah, dalam bahasa Arab isim tasghir juga kalau nama diisim tasghirkan maka itu menunjukkan tanda sayang. Misalnya Rasulullah SAW kalau manggil Sayyidina Utsman itu bukan ya Utsman, manggilnya ya Utsaiman, wahai Utsman. Itu panggilannya ya Utsaiman, hei Utsman kecil. Kemudian kepada Sayyidina Umar Rasulullah juga manggilnya ya Umair, wahai Umar kecil, gitu ya, Umair, little Umar. Itu panggilan sayang. Kalau benda yang menunjukkan kecil sekaligus menunjukkan mungil, cantik. Masjid isim tasghirnya musaijid, ya, masjid yang kecil dan cantik itu musaijid namanya. Contoh. Ini ya bunaya, wahai anakku tersayang. Ini arafil manami anni atbahu. Sungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba kemukakan pendapatmu. Coba kemukakan pendapatmu. Nah, ini pelajaran penting ya. Yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seyakin apapun beliau pada sesuatu itu perintah Allah. Tapi betapa hormatnya beliau kepada putranya. Betapa sayangnya beliau kepada putranya. Sehingga anak ini diajak bermusyawarah. Anak ini dilibatkan dalam pembicaraan tentang perintah Allah kepadanya. Nah, kalau dalam sejarah bangsa kita, Buya Muhammad Nasir pernah ditanya oleh seorang aktivis pergerakan Islam tentang langkah beliau, kenapa memperjuangkan Islam dalam kehidupan bernegara harus lewat konstitusi, harus lewat bernegara, harus lewat waktu itu ya DPR dan konstituante untuk membentuk undang-undang. Bukankah Anda yakin kalau melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah? Kata Buya Nasir, betul, saya yakin itu perintah Allah. Lalu buat apa Anda memusyawarahkan perintah Allah? Pak, perintah Allah itu ya jangan dimusyawarahkan. Perintah Allah itu wajib, segera laksanakan. Gitu. Itu yang dikatakan orang tersebut kepada Buya Nasir. Kemudian Buya Nasir bertanya begini, menurut Anda, seyakin apa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa menyembelih putranya itu perintah Allah? Oh, sangat yakin. Mimpinya 3 kali berturut-turut. Itu perintah Allah. Ibrahim sangat yakin. Lalu mengapa Ibrahim tidak langsung melaksanakan perintah Allah itu? Tarik anaknya satu pagi-pagi langsung disembelih gitu. Kenapa nggak begitu? Ibrahim ternyata mengajak Ismail bermusyawarah tentang perintah Allah tersebut. Ya, bukan untuk tidak melaksanakan, tapi bermusyawarah itu untuk melaksanakan dengan cara terbaik. Sama kata Buya Nasir. Kami yakin melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah. Tapi semua yang terlibat dalam pelaksanaan perintah Allah itu harus kita ajak musyawarah. Kita jelaskan kepada mereka kebaikan-kebaikannya. Kita jelaskan kepada mereka keunggulan-keunggulannya. Kita yakinkan mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah Allah tersebut. Saya akan berdiskusi dengan Pak IJ Kasimo dari Partai Katolik, dengan Mr. A. Amaramis dari unsur Kristen, dari teman-teman sosialis, semua akan saya ajak bicara bahwa inilah tawaran sistem Islam yang terbaik dari Allah. Nah, ini ya luar biasa ya bijaksananya Buya Nasir ketika kemudian ditanyakan tentang apakah menjalankan syariat dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah. Iya. Kenapa tidak langsung dilaksanakan saja? Kenapa dimusyawarahkan? Ya, Ibrahim juga tahu itu perintah Allah, tetapi beliau musyawarahkan dengan Ismail. Nah, ini hal penting yang juga kita bisa ambil pelajaran ya, kalau nanti sudah punya anak, teman-teman, bermusyawarah dengan anak itu indah, gitu ya.
Kita tidak bisa langsung memaksakan, kita tidak bisa langsung kemudian mewajibkan ini itu. Pokoknya, sebagai orang tua kadang-kadang pokoknya itu ternyata nggak begitu. Bahkan ketika itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita bagaimana mengajak anak berdiskusi secara sehat agar semuanya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, nggak sekedar dilaksanakan, tapi dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pemaknaan. Jadi anak juga terlibat di dalam pelaksanaan perintah Allah. Itu bukan secara jasmani saja, tapi secara ruhani dia sangat punya kesadaran bahwa itu perintah Allah. Fangdur madzatam. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Qala, Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu itu, engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Ini kalimatnya Ismail ini juga mengandung pelajaran yang luar biasa. Ya abati, wahai ayahku tersayang. Di sini Ibrahim dipanggil abati, bukan abi. Ya, perhatikan, bukan abi tapi abati. Abati itu bapak tapi pakai tak marbutah. Tak marbutah itu biasanya penanda perempuan dalam bahasa Arab kan gitu. Nah, bapak kok dikasih tak marbutah, berarti bapak yang keibuan, bapak yang penuh kasih sayang, bapak yang begitu lembut kepada anak. Ya, aku tersayang. Wahai ayahku tersayang. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatiku. Insyaallahu, jika Allah menghendaki, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Tanpa ragu-ragu, Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini adalah buah pendidikan yang sangat intens dari seorang ibu yang juga taat kepada Allah. Kita bayangkan ya, Siti Hajar itu ditinggalkan Ibrahim di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia saja mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Yakin. Iman itu yakin kalau sesuatu diperintahkan Allah, pasti baik. Kalau sesuatu diperintahkan Allah, maka hasilnya pasti baik. Kalau sesuatu dilarang oleh Allah, pasti buruk. Itu kan salah satu tanda keimanan kita, yaitu ya kita berprasangka baik pada Allah, bahwa semua yang diperintahkannya pasti baik untuk kita, semua yang dilarangnya pasti buruk untuk kita. Nah, buah pendidikan dari seorang ibu ini menjadikan Ismail juga yakin, loh, kalau itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, ya laksanakan saja, karena itu adalah perintah Allah. Nggak mungkin Allah itu zalim, karena dia maha adil. Nggak mungkin Allah itu salah, karena dia maha benar. Nggak mungkin Allah itu sembarangan, karena dia pasti maha hikmah, ya, hakim, maha bijaksana. Nggak mungkin Allah itu nggak ngerti nanti apa yang akan terjadi, karena dia maha tahu. Udah yakin aja. If'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Di sini kita melihat asar dari pendidikan seorang ibu. Ibu yang beriman, anaknya beriman. Ibu yang yakin kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka pasti baiknya untuk kita, karena Allah tidak menghajatkan kebaikan dari hambanya. Allah tidak perlu. Seluruh manusia taat pun, nah, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Karena kemuliaannya sudah sempurna. Seluruh manusia bermaksiat pun, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Karena kemuliaannya sempurna. Kan gitu. Yakin. Ya. Kemudian, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian kita bisa memahami bahwa asar pendidikan itu kuat sekali dari seorang ibu kepada anaknya. Maka betul Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti, ya, di antara pernikahan yang baik itu adalah fadfar bidzatid din taribat yadak. Bagi calon suami diperintahkan untuk mencari istri itu pertimbangan utama karena agamanya, karena kesalihahannya, gitu ya. Nah, jadi termasuk juga adalah kewajiban seorang ayah terhadap anaknya memilihkan seorang ibu yang salihah untuk anak-anaknya nanti. Ini ya yang sangat penting, karena dalam Islam laki-laki akan mendapatkan banyak tugas dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban di luar rumah.
Nah, maka yang kemudian sangat intensif bersama anak adalah seorang ibu. Maka disebut madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memberi contoh kepada kita, seorang wanita salihah, Hajar, mampu membesarkan anaknya dengan keimanan yang serupa dengan keimanan ibunya. Ibunya beriman, anaknya beriman. If'al ma tu'mar, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini kalimat yang dalam struktur bahasa Arab mengekspresikan ketawaduan, kerendahan hati. Jadi ada kalimat itu kalau dalam bahasa Arab bisa mengekspresikan kerendahan hati atau mengekspresikan kebanggaan diri, kepercayaan diri yang besar. Contoh kalimatnya Nabi Musa. Ketika Khidir berkata kepada Musa alaihissalam, innaka lan tastati' ma'iya sabra. Engkau tidak akan sabar bersamaku. Engkau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku karena aku guru yang beda sama yang lain, kata Khidir. Musa mengatakan apa? Satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Kalimat ini perhatikan. Musa menggunakan kata-kata satajiduni insyaallahu sabiran. Sementara Ismail menggunakan kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada beda ya di situ ya. Ini sabiran, ini minas sabirin. Minas sabirin ekspresi tawadu. Sabiran ekspresi percaya diri. Hasilnya nanti yang mana yang sabar? Musa sabar nggak sabar, 3 kali kasus dia sudah protes melulu, akhirnya sama Khidir udah selesai antara aku dengan kamu, pelajarannya selesai sampai di sini. Sementara Ismail benar-benar sabar, masya Allah. Ismail benar-benar sabar, membuktikan kalimatnya satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini ya menunjukkan luar biasanya Ismail alaihissalam. Maka mereka pun melaksanakan perintah Allah tersebut ya, sehingga ya Tabarakar Rahman ini adalah detik-detik yang paling luar biasa dalam hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia diperintahkan untuk menjadi putranya. Di situ Ismail alaihissalam ya meminta kepada ayahandanya agar menutupi ya, lehernya itu dengan kain, supaya apa? Jangan sampai, kata Ismail, cipratan darahku mengenai ayah yang akan membuat ibu sedih. Bayangkan kalimatnya Ismail. Jangan sampai cipratan darahku mengenai ayah sehingga membuat ibu sedih. Jangan. Yang kedua, Ismail memalingkan wajah ke arah lain supaya tidak melihat ekspresi ayah yang sedih, yang kemudian berdalam keadaan yang ya campur aduk perasaan. Sementara Ibrahim alaihissalam juga kemudian menyembelih dengan mata terpejam, menunjukkan ekspresi pasrah kepada Allah. Tapi sekaligus husnudon, pasrah husnudon. Ini perintah Allah, saya harus laksanakan. Saya husnudon, Allah tidak akan menyakiti dan menyanyikan hambanya. Tapi ya gimana? Nggak mungkin tega, sehingga dia tutup mata, dia pejamkan matanya. Ismail juga begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kalian sudah lulus ujian. Ismailnya lulus ujian, Ibrahimnya lulus ujian. Kemudian diganti oleh Allah bidibhin azim dengan seekor domba, sembelihan yang sangat besar. Dengan domba sembelihan yang sangat besar. Sebagian mufassir mengatakan domba ini domba yang berasal dari surga, dibesarkan selama 40 musim di surga. Sebagian ulama menambahkan keterangan sebenarnya domba ini adalah domba yang dahulu pernah dikorbankan oleh salah satu putra Adam, Habil alaihissalam, yang korbannya diterima oleh Allah, kemudian korban ini diangkat ke surga. Lalu diturunkan kembali ke dunia untuk menggantikan Ismail alaihissalam. Jadi syariat kurban itu bahkan sudah ada bukan cuma dari masa Nabi Ibrahim, tapi dari sejak masa Nabi Adam alaihissalam dengan cerita tentang Qabil dan Habil yang berkorban untuk Allah. Dulu waktu kecil kita sering diceritain guru, ya, Qabil itu iri kepada Habil karena mereka dinikahkan secara bersilang. Istrinya Habil lebih cantik daripada istrinya Qabil gitu ya. Di Quran tidak ada keterangan semacam itu. Yang ada keterangannya adalah kenapa Qabil membunuh Habil? Karena korbannya Habil diterima Allah, korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kemudian menjadi hal
yang membuktikan syariat kurban itu sudah sangat awal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masa Nabi Adam alaihi salam. Nah, dari sini kita juga mendapatkan pelajaran yang sangat penting ya tentang keikhlasan. Rekan-rekan yang disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang dengar dari orang, ya, ikhlas itu artinya ringan. Kalau kamu merasa berat, berarti kamu nggak ikhlas. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu kayak buang air besar. Setelah selesai, ya kamu plong, tapi tidak kemudian melihat-lihat lagi apa yang kamu buang. Nah, ini definisi ini kan tidak ada dalil contohnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Dari apa yang kita pelajari tentang Nabi Ibrahim, kita bisa mengetahui bahwa yang namanya ikhlas itu tidak tergantung perasaan berat atau ringan. Contohnya begini, kalau kita tanya, Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya, diperintahkan menyembelih putranya, terasa berat atau ringan? Berat. Kalau bilang ringan, berarti sudah bukan bapak lagi, sudah tidak manusiawi itu suruh nyembelih anaknya kok merasa ringan dengan saja itu, nggak ada sayang, nggak ada cinta. Pasti berat. Pertanyaan berikutnya, Nabi Ibrahim ikhlas nggak ketika menyembelih Ismail? Ikhlas, Allah jadi saksi di situ. Allah mempersaksikan bahwa Ibrahim telah membenarkan perintah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata meskipun berat bisa ikhlas. Ya, yang ringan juga belum tentu ikhlas. Bisa jadi ada sebab-sebab lain sehingga dia perlu menata niat yang lain juga. Ada contoh misalnya ayat tentang jihad, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, ayat ini kan memerintahkan untuk berangkatlah dalam keadaan berat ataupun ringan. Nggak boleh kita yang kemudian melihat ada teman kerasa kelihatannya berat banget kamu berangkatnya. Udah nggak usah berangkat, nggak ada gunanya. Kalau berangkat yang berat itu nggak ikhlas. Nggak, bukan. Ternyata berat atau ringan nggak ada hubungannya dengan ikhlas kadang-kadang. Contoh, ada orang berangkat jihad itu merasa ringan. Kenapa? Karena istrinya galak. Di rumah diomelin melulu. Di rumah itu istrinya marah-marah aja gitu. Ya daripada di rumah diomelin istri terus berangkat jihad ringan gitu ya. Sebaliknya ada orang mau berangkat jihad berat. Kenapa? Istrinya solihah, anak-anaknya itu qurratu a'yun, semuanya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, di rumah merasakan ketentraman luar biasa, tetangganya solihun, solihat gitu ya. Di rumah itu ya tenang, tentram, ini kok disuruh jihad. Ya berat. Tapi yang berat juga bisa menata niat supaya ikhlas. Yang ringan tadi, karena di rumah suka diomelin istri, itu juga harus menata niat supaya kemudian dia berangkat itu karena Allah, bukan karena menghindari istri galak. Contoh, jadi bagaimana? Ternyata ringan dan berat itu bukan ukuran keikhlasan. Nabi Ibrahim menyembelih putranya berat, tetapi dia ikhlas. Artinya, dalam ibadah kurban ini, kita belajar bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan menunggu terasa ringan, ya. Jangan menunggu terasa ringan. Ya, apa yang kita mampu kita tunaikan meskipun terasa berat, itu sebagai tarbiyah bagi hati kita. Itulah yang disebut sebagai kurban. Ya, makanya bahasa Indonesia menggunakan kata pengorbanan. Ya, pengorbanan itu ya tentunya berat. Kalau pengorbanan kok terasa ringan, ya nilai pengorbanannya pasti kecil. Sesuatu itu dikatakan pengorbanan karena dia ada sesuatu yang berat yang dilepaskan. Ya. Nah, kita sesuai dengan tema kita hari ini, mengorbankan dia untuk dia. Bagaimana kita di bulan Dzulhijjah ini bersiap untuk berkurban, ya, untuk menyembelih hewan kurban kita, ya, untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah dan untuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang tadi sudah disebutkan datanya. Karena pandemi COVID ini ada lebih dari 50 juta jiwa di Indonesia, dari sebelumnya keluarga yang dianggap sudah lepas dari kemiskinan ternyata jatuh miskin lagi. Ini tentu mengundang ujian juga bagi diri kita yang kemudian masih diberi kemampuan oleh Allah, apakah kita mampu dan mau untuk berkorban sebagian dari harta kita itu untuk membahagiakan mereka di momen hari raya Idul Adha, di hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah, di hari-hari bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan syiar, bulan mulia. Terlebih sekarang kondisinya di mana kaum muslimin seluruh dunia sedang tertutup untuk berhaji, hanya dari saudara-saudara kita di Saudi Arabia yang bisa, ya, internal, sehingga kemudian ini momen yang kita harus banyak bermuhasabah
Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, pandemi ini, dan di antara kekuatan ya kebaikan yang mengundang ya rahmat Allah adalah dengan berkorban, dengan mengorbankan ya apa yang kita miliki untuk kebahagiaan sesama. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu rahmat Allah turun, segera Allah angkat musibah pandemi ini dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah kita, termasuk menyembelih ya binatang kurban. Kata sebagian ulama juga menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sombong, Allah bersihkan hati kita dari tamak, Allah bersihkan hati kita dari serakah, dari iri, dari dengki, dari segala keburukan. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Tadi cukup panjang dan berisi gitu ya. Mungkin saya coba menangkap beberapa poin yang menjadi pemantik barangkali untuk nanti teman-teman yang ingin menggali lebih jauh di sisa waktu yang ada. Tadi di awal Ustaz Salim menjelaskan tentang bagaimana keutamaan-keutamaan dari bulan ini gitu ya, dan rangkaian-rangkaiannya sampai berikut nanti sampai ke hari kurban dan hari tasyrik. Terusnya bicara tentang ikhlas gitu ya. Ternyata ikhlas itu nggak hanya tentang rasa ya Ustaz ya. Kalau berat, ringan itu nggak selalu menentukan ikhlasnya seseorang gitu ya. Tadi kasusnya menarik gitu ya. Kalau istrinya di rumah galak gitu ya keluar ikhlas-ikhlas aja gitu. Ringan-ringan aja gitu ya. Oke, menarik. Jadi bahan perbincangan kita barangkali nanti silakan Bapak Ibu teman-teman semua yang ingin berbincang, bertanya silakan gitu ya. Oke. Saya membuka kesempatan buat peserta sekalian yang ingin bertanya secara langsung juga. Nanti saya berikan kesempatan ya, 1 atau 2 orang, kan masih ada waktu. Tapi sebelum itu, silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat yang sudah dibuka ya buat semuanya. Silakan teman-teman yang ingin menggali lebih jauh, yang ingin berdiskusi gitu ya, ingin bertanya dan seterusnya. Oke. Sudah masuk? Oh, oke. Sepertinya belum masuk ya. Oke, baik. Sembari menunggu pertanyaan peserta, Ustadz, izin punten. Saya punya satu pertanyaan, Ustadz ya. Jadi mungkin dari bahasan-bahasan, apalagi topik kita kali ini tentang korban ya, berkurban, artinya berkurban dalam konteks yang jauh lebih luas gitu ya, nggak hanya tentang menyembelih, tapi juga ternyata tadi bahkan menyembelih sifat kebintangan ya, gitu yang menjadi basic lah ya, basic human gitu ya. Setiap manusia ada basic-basic tertentu. Oke, terkait dengan hal tersebut, Ustadz, kira-kira bagaimana? Kan tadi Ustadz menjelaskan juga bahwa kadang kita tuh ikhlas itu nggak hanya tentang berat dan ringannya, nggak hanya itu gitu. Ternyata ikhlas itu kategorinya bisa jadi mungkin bisa dimensinya cukup banyak atau bervariasi gitu. Nah, Ustadz sebagai manusia biasa gitu ya, yang terluput dari berbagai tantangan dan kesalahan dan segalanya, kira-kira Ustadz gimana sih caranya untuk melatih keikhlasan di diri kita dalam konteks apapun, terutama dalam konteks bertakwa gitu pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khairan. Rekan-rekan insya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini memang satu hal yang harus selalu kita perjuangkan. Artinya mari kita perjelas terlebih dahulu. Ta'rif dari ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah mengerjakan segala sesuatunya karena Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi dilakukan karena Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu memang tidak mudah, ya. Kata Nabi SAW, ya, ancaman-ancaman keikhlasan itu dari hal yang kadang-kadang sangat samar. Ya, orang ingin dipuji, orang ingin dilihat, orang ingin dikenal sebagai orang baik dan lain sebagainya. Itu juga adalah tantangan-tantangan tersendiri dalam mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan tentang 3 orang yang pertama kali disungkahkan oleh Allah ke dalam neraka itu bukan
orang-orang yang kemudian kita lihat melakukan kejahatan besar. Tetapi justru orang-orang yang melakukan amal saleh dan kita melihat amalnya sebagai sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Yang satu seorang yang muallimul Quran, ya, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua orang yang bersedekah dengan harta yang dimilikinya sampai habis-habisan. Yang ketiga orang yang berjihad fisabilillah sampai gugur di jalan Allah. Nah, masing-masing ditanya oleh Allah, ya, bagaimana kalian beramal? Ditampilkan dulu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengakuinya, lalu Allah tanya, kamu lakukan, ya, apa yang kamu lakukan itu karena apa? Orang pertama menjawab, karena engkau, ya. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu mengajar ilmu yang sudah aku anugerahkan kepadamu itu, kamu ajarkan kepada orang supaya kamu disebut sebagai orang yang alim, supaya kamu dipuji sebagai orang berilmu, supaya kamu mendapatkan kedudukan tinggi dan dihormati di tengah masyarakatmu. Dan itu sudah disebutkan orang tetapmu. Maka tidak ada balasan dariku kepadamu. Kemudian orang ini disungkahkan ke dalam neraka. Orang kedua ditanya, harta yang sudah kuanugerahkan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Untuk berinfak, ya Allah, fi sabilillah. Kau lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan ridhamu. Kata Allah, enggak. Kamu ingin disebut dermawan, baik hati, ya. Kamu ingin mendapatkan penghormatan dari masyarakat, di mana-mana disegani, dihargai, dan semuanya sudah kamu dapatkan di dunia. Tidak ada, ya, lagi yang bisa kamu dapatkan di sini. Dia pun masuk neraka. Orang ketiga, bahkan ini mujahid, syahid, ya, gugur di jalan Allah. Dia mengatakan, untukmu ya Allah, kata Allah, kadzabta, bukan. Kamu ingin dianggap pahlawan, kamu ingin disanjung-sanjung sebagai pemberani, kamu ingin disebut-sebut sebagai orang yang berjasa bagi masyarakat, bangsa, negara, agama. Nah, hadis ini bukan untuk membuat kita lalu tidak beramal. Justru hadis ini harus memotivasi kita untuk senantiasa beramal, dan terus beramal sembari mentarbiyah niat kita supaya betul-betul semuanya karena Allah. Di antara kunci yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu adalah amal yang dawam, yang istiqomah, yang dilestarikan terus-menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun kecil. Jadi Allah tidak melihat besar kecil. Allah tidak melihat banyak sedikit. Allah melihat kontinuitas. Kontinuitas itu punya nilai plus oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan, kenapa yang kontinu, yang istiqomah itu dinilai tinggi oleh Allah? Satu, ya karena dia melatih kita untuk semakin ikhlas. Orang infak langsung 1 miliar, tapi habis itu libur infak selama seumur hidup. Ya, infaknya sekali itu 1 miliar. Udah habis itu nggak infak lagi. Akan kalah keutamaan dengan orang yang mungkin infaknya cuma 10.000, tapi per hari, rutin, nggak pernah tinggal, terus-menerus istiqomah. Kenapa? Karena makin lama dia makin nggak peduli orang tahu apa enggak, orang muji apa enggak, orang kagum apa enggak. Terus pokoknya dia beramal terus sampai hatinya itu tidak ada yang diharapkan selain Allah. Sholat malam, saya semangat ibadah sholat malam dari ba'da isya sampai menjelang subuh, khatam Quran kayak beberapa sahabat Nabi gitu ya. Mungkin bulan Ramadan itu. 3 malam berturut-turut, malam keempat opnam, masuk rumah sakit, habis itu nggak lanjut. Nah, ini akan kalah keutamaan dengan orang yang mungkin dia bangunnya mungkin cuma setengah jam sebelum subuh, lalu dia niatkan 2 rakaat untuk tahajud, ditambah 1 rakaat untuk witir, lalu kemudian duduk istighfar gitu aja. Tapi tiap malam. Nah, ini lebih utama, lebih afdal. Jadi kunci pertama adalah karena dengan amal yang rutin akan membuat kita insya Allah makin mentarbiyah hati kita supaya sampai kepada keikhlasan. Yang berikutnya tentu Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin ketika menjawab iblis yang hendak menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Allah mengatakan tidak ada orang-orang yang tidak bisa kau sesatkan, yaitu orang-orang yang mukhlas. Kata mukhlas itu menunjukkan sifat ada upaya sekaligus pertolongan Allah. Kalau mukhlis itu berjuang untuk ikhlas. Tapi kalau mukhlas berjuang untuk ikhlas dan ditolong Allah sehingga ikhlas. Nah, maka kita harus selalu juga minta pertolongan Allah supaya kemudian sampai kepada keikhlasan tersebut. Dan ini terus kita perjuangkan.
Imam Sufyan Ats-Tsauri punya resep dalam menata ibadah. Satu, bereskan yang wajib. Kalau ibadah wajib kita nggak ada tawar-menawar ya, kita bereskan ibadah wajib. Lalu sesudah itu kalau mau mengamalkan ibadah sunnah, nggak perlu tergesa-gesa dan nggak perlu langsung banyak-banyak. Satu amalan sunnah kita biasakan dulu selama 3-4 bulan. Misalnya target 3-4 bulan ke depan adalah satu amalan sunnah saja, yaitu hifdzul wudu, jaga wudu. Udah pokoknya 3-4 bulan ke depan ini nggak usah amal-amal yang lain dulu, fokus pada amal sunnah, jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Udah gitu ya. Nanti 3-4 bulan kita sudah terbiasa, jadi terasa ringan. Ketika terbiasa terasa ringan, baru tambahkan satu amalan sunnah lagi. Oh, sekarang amalan sunnah saya yang mau saya tambahkan adalah sholat rawatib. Sebelum-sebelumnya nggak pernah sholat rawatib. Nah, sekarang baru mulai pelan-pelan sholat rawatib. 3-4 bulan sampai terbiasa. Nanti baru nambah lagi. Terus, kita programkan begitu dalam hidup sehingga kita ini selalu meningkat. Oh, 3-4 bulan mau nambah tapi masih terlalu berat, Ustaz. Nggak apa-apa, lanjutin lagi. Nggak usah ditambah dulu. 3-4 bulan, biasain lagi yang sudah-sudah ini, lestarikan, istiqomahkan. Gitu terus. Kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setelah itu, tambahkan satu amalan yang kamu rahasiakan. Hanya engkau dan Allah yang tahu. Nah, itu akan membuat kita lebih tertarbiyah lagi secara keikhlasan. Kalau itu ketahuan, nggak usah ditinggalkan. Tetap dilakukan, tapi tambahkan lagi satu yang orang nggak tahu. Gitu ya. Makanya ada nasyidnya Syekh Musyari Rasyid ya. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Halaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Gitu kan. Ada nasyidnya ya. Jadi apakah antara engkau dan Allah ada rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali Allah? Apakah engkau punya sedekah yang engkau sembunyikan yang tidak tahu kecuali Allah? Jadi gitu ya. Ini adalah penting untuk menjadikan kita melatih keikhlasan. Jadi itu salah satu tips dari Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk mentarbiyah keikhlasan kita. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, insya Allah kita punya waktu sekitar 10 menit lagi, 10 menit ke depan. Ini sudah cukup banyak pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Insya Allah ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa nanti insya Allah satu pertanyaan terbaik nanti kita akan berikan apresiasi gitu ya di akhir. Nanti kita pilih, mungkin barangkali nggak bisa terbaca semuanya nanti karena keterbatasan waktu. Cuma saya beberapa kayaknya ada yang mirip-mirip, saya coba simpulkan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di kolom komentar. Sebenarnya saya rangkum dari Mas Ridwan dan Anissa ya, Mbak Anissa Alfiani. Ustaz, dalam berkurban itu diniatkan untuk akikoh anak sekalian berkurban gitu, boleh nggak kira-kira? Terus bolehkah orang sebelum akikoh itu berkurban? Yang pertama tentang menggabungkan niat antara akikoh dengan kurban, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang menyatakan itu adalah hal-hal yang sifatnya masing-masing. Ya, secara umum sebenarnya ini kaitannya juga dengan perbedaan pendapat para ulama dalam hukum berkurban. Dalam hukum berkurban itu apakah dia wajib ya, bagi yang mampu, karena kalimat wajib bagi yang mampu ini menurut sebagian ulama disari dalil ketika Rasulullah SAW salat Idul Adha, beliau mengatakan man lahu wis'atun yauman nahri walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang memiliki keluangan yang ada baginya di hari penyembelihan hewan kurban lalu dia tidak menyembelih hewan kurbannya, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami ini. Kalimat Nabi SAW ini bagi sebagian ulama mengindikasikan wajib. Nah, dalam kaidah umum ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah itu tidak bisa digabung niatnya. Contoh, kalau sholat itu sama-sama sunnah, kita bisa gabung niat. Kita datang ke masjid pagi-pagi untuk jamaah sholat subuh, masih ada waktu, lalu kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita niatkan tahiyatul masjid, syukur wudhu, qobliyah subuh. Sekalian gitu ya. Itu cuma sekali sholat, tapi tiga niat. Karena sama-sama sunnah, kata para ulama, boleh. Tetapi itu tidak bisa dilakukan dengan menggabungkannya dengan niat
sholat subuh, karena sholat subuh adalah sholat fardu. Jadi sunnah berdiri sendiri, fardu berdiri sendiri. Puasa juga begitu. Kita misalnya menggabungkan niat puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal, ketepatan pula pas Ayamul Bid gitu ya. Nah, itu boleh karena sama-sama puasa sunnah. Tapi kalau dengan puasa qadha, ganti bulan Ramadan kemarin belum puasa, ada utang 7 hari gitu ya, digabung dengan puasa Senin Kamis. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa karena yang satu fardu sementara yang lain adalah sunnah. Tapi kalau yang sunnah dengan sunnah, semua ulama sepakat niatnya boleh digabung. Nah, tergantung nanti kita memaknai hukum kurban itu fardu ataukah sunnah muakkad gitu ya. Kalau dia sunnah muakkad, sementara yang namanya akikoh juga sunnah muakkad, maka menggabungkan niat menjadi boleh. Tetapi kalau tadi ada ulama yang menyatakan bahwa kurban itu fardu, sementara akikoh itu sunnah, ya menggabungkannya menjadi tidak bisa. Nah, ini pilihan pendapat. Kalau saya sih monggo disilahkan kalau memang bisa mampu masing-masing, artinya akikah sendiri, kurban sendiri, maka lebih afdal. Tapi kalaupun mau mengambil pendapat bahwa boleh menggabungkan niat, monggo itu juga dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Yang kedua, apakah orang yang belum akikah boleh untuk melaksanakan kurban? Boleh. Dan tetap melekat padanya hukum kurban sebagaimana hukum kurban bagi orang yang lain yang mampu. Karena apa? Akikah itu sebenarnya kewajiban orang tua, bukan kewajiban orang yang bersangkutan. Ya, kalau dia dipandang sebagai kewajiban, menurut sebagian ulama itu adalah itu dibebankan kepada orang tua karena memang ini juga ada perselisihan. Hanya kalau mampu saja kan, ya kalau tidak mampu pada waktunya dulu orang tuanya tidak mampu, ya memang kewajibannya gugur. Dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan akikah tersebut. Meskipun dalam prakteknya di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bukan para sahabat, para tabi'in. Di antara tabi'in ada orang-orang yang berasal dari kaum yang Mawali, ya ada orang Persia, mereka dulu belum mengenal ajaran Islam, sehingga ketika mereka masuk Islam, mereka melihat para sahabat menyembelih kambing ketika anak-anaknya lahir. Lalu tanya, itu ibadah apa namanya? Akikah. Wah, kami dulu kan bukan orang Arab, nggak ngerti akikah. Jadi sekarang gimana ya? Akhirnya ada beberapa tabi'in yang berinisiatif untuk mengakikahi diri sendiri. Jadi mengakikahi diri sendiri ini inisiatif di kalangan para tabi'in pada masanya dulu. Di kalangan para sahabat dulu tidak, karena ya mereka ya masyarakat Arab sudah sejak dulu, sejak zaman jahiliyah pun sudah ada akikoh meskipun tata caranya berbeda. Jadi akikoh itu di masa jahiliyah kambing disembelih tapi dikorbankan untuk berhala. Lalu darahnya ini digunakan untuk memandikan bayinya. Jadi dulu jahiliyahnya itu begitu. Rasulullah mengganti hukum akikoh yang semula disembelih untuk berhala dan darahnya dipakai untuk memandikan anak, itu diganti dengan disembelih lalu dimasak untuk dibagikan atau dimakan oleh para tetangga sekaligus untuk mengumumkan namanya dan juga untuk tidak darahnya tidak lagi digunakan untuk mandikan tapi justru bayinya itu dicukur rambutnya ya kemudian disedekahi sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Jadi intinya tidak ada masalah, belum berakikah melaksanakan kurban pun boleh. Barakallahu fikum. Baik, semoga terjawab tadi yang bertanya. Oke, Ustaz, masih ada pertanyaan. Saya agak simpulkan juga dari beberapa pertanyaan yang terkait. Apakah boleh kita berkurban, tapi diniatkan untuk kita dan keluarga kita? Termasuk tadi, ya, termasuk di sini ibu kita yang atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kalau di sini dia bilangnya ortu kita yang sudah meninggal. Dan yang kedua, apakah ada kategori tertentu orang yang memang sudah disyariatkan berkurban dan tidak seperti itu? Baik. Yang pertama tentang meniatkan kurban sebagai ibadah untuk seluruh keluarga. Ini ada pendapat jumhur ulama. Memang kurban itu dilaksanakan oleh kepala keluarga tetapi merupakan ibadah keluarga, bukan ibadah personal. Artinya berkurban itu adalah ibadah untuk seluruh keluarga, diniatkan untuk seluruh keluarga, pahalanya untuk seluruh keluarga. Gitu ya. Ini jumhur ulama ya pendapatnya bahwa kurban itu bukan ibadah pribadi tetapi ibadah keluarga. Tapi kalau misalnya pribadi-pribadi masing-masing dalam keluarga itu akan diatasnamakan kurban, misalnya dia punya keuangan, punya kemampuan membeli seekor sapi, lalu seekor sapi itu diatasnamakan untuk 7 orang anggota keluarga, boleh juga, itu juga boleh, tidak ada masalah gitu ya. Nah, bagaimana dengan meniatkan untuk yang sudah meninggal? Boleh ya, jumhur ulama berpendapat tidak masalah
meniatkan hewan kurban kita termasuk untuk keluarga yang sudah wafat. Insya Allah pahalanya sampai kepada mereka. Demikian pendapat jumhur ulama. Yang kedua, apa kategori dari orang yang diwajibkan untuk berkorban? Ya, Rasulullah menggunakan kata-kata orang yang memiliki kelapangan. Kelapangan itu artinya ya dia bisa meluangkan ya dengan penuh kesadaran harta untuk kemudian dijadikan sebagai bagian dari ibadah kurban. Tentu dengan tidak menzalimi hal-hal yang lebih wajib sifatnya. Ya, misalnya yang lebih wajib itu nafkah untuk keluarga dan sebagainya itu lebih utama. Gitu ya, itu karena hukumnya fardu atau wajib. Tapi kita bisa merencanakan karena kurban itu setahun sekali, bukan setiap bulan, bukan setiap hari ya. Maka kurban itu bisa direncanakan dengan menabung, katakanlah begitu. Ya, kadang-kadang ada yang tidak seimbang, contoh beli sepeda untuk hobinya ya bisa yang harga puluhan juta. Masa kurban nggak mampu? Nah, itu termasuk ya termasuk ke lapangan. Oh saya nggak punya duit. Tapi kalau buat hobi kenapa selalu ada gitu ya? Nah itu termasuk yang mendapatkan ke lapangan. Jadi ya kemampuan yang bisa direncanakan dalam setahun. Katakanlah sekarang harga hewan kurban untuk kambing atau sepertujuh sapi ya itu kita perkirakan misalnya 3,5 juta katakanlah begitu. 3,5 juta atau 3,6 juta dibagi 12 itu 300.000 sebulan. Nah, kita bisa menabung 300.000 sebulan itu berarti 10.000 sehari. 10.000 sehari dari uang makan kita kayaknya bisa disisihkan. Jadi harusnya kita mampu insya Allah. Demikian Allah. Oke, baik. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.29 ya, sudah hampir 30, artinya kita sudah berada di penghujung acara kita. Alhamdulillah tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita skip ya, tidak bisa kita sampaikan kepada Ustadz karena waktunya terbatas. Mungkin Ustadz ada agenda yang lain yang akan segera disusul seperti itu. Tadi seperti yang saya janjikan di awal, yang bertanya akan satu orang penanya terbaik versi saya aja ya, subjektif aja gitu ya, dari pertanyaan yang sudah masuk ini. Tadi panitia nitip pesan nanti insya Allah akan ada reward dari kita. Mungkin saya tunjuk aja karena pertanyaan terkait dengan kategorisasi tadi ya, menurut saya cukup menarik. Yang itu adalah Mbak Firliah. Oke. Mbak Firliah nanti akan kita hubungi dan insya Allah ada reward dari panitia. Oke, Ustaz, alhamdulillah sudah kita sampai di penghujung acara kita. Sekali lagi terima kasih jazakallah khairan katsir atas uraiannya. Mungkin sebelum diakhiri gitu ya, kita ingin mendengarkan barangkali penutup lah gitu ya, ataupun pesan yang ingin disampaikan sebagai pelengkap atau penyempurna dari sesi kita kali ini. Webinar mengorbankan dia untuk dia. Monggo, Ustaz. Baik, tahun ini tentu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal saleh, mendapatkan pahala yang besar dengan berkurban, dan tadi sudah diingatkan bahwa ini adalah kesempatan kita juga untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Berkurban itu para ulama menyatakan keutamaannya bisa karena kita menyaksikan kurban kita ada di dekat kita, tapi juga yang lebih utama lagi adalah kurban kita tepat sasaran. Nah, kurban yang tepat sasaran kita bisa kemudian merujuk kepada lembaga-lembaga adil yang kemudian telah memetakan berbagai kebutuhan akan hewan kurban dan sebaran daging kurban untuk masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita kemudian memiliki kelapangan, keluangan untuk menitipkan amanah hewan kurban kita, baik untuk kaum muslimin di Indonesia maupun yang di luar negeri, bahkan ya yang sedang ditimpa musibah di daerah-daerah terpencil, pelosok, untuk perlindungan akidah dan lain sebagainya, ya kita bisa memprioritaskan yang demikian supaya kemudian kurban kita tepat sasaran, manfaatnya optimal, dan insya Allah pahalanya sempurna. Barakallahu fikum. Oke, baik. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai di penghujung acara gitu ya. Sekali lagi nasihat-nasihat ataupun tadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan semoga kita menambah kapasitas keilmuan kita, dan yang lebih penting adalah menambah kapasitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti pesan Ustaz Salim di akhir, bagi teman-teman yang ingin menyalurkan ibadah kurbannya, maka kami dari Zakat Sukses akan memberikan kesempatan, memberikan amal kebaikan bagi kita
dari berbagai program-program yang tadi sudah kami sebutkan. Ataupun kalau ingin mengetahui lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi sosial media kami dari berbagai kanal, baik itu di Instagram, di website, di Facebook, dan lain-lain. Itu cari aja Zakat Sukses. Nanti insya Allah akan ada informasi-informasi yang lebih mendetail di situ. Baiklah, selanjutnya kita akan ada giveaway. Tadi yang berupa pertanyaan tadi beda lagi gitu ya, itu khusus untuk pertanyaan terbaik saja, nanti kita akan hubungi dari panitia. Tapi yang terakhir ini kita akan ada giveaway dalam rangka kurban bahagia gitu ya, dalam rangka 10 tahun Zakat Sukses, 1 dekade, kemudian juga dalam rangka kurban bahagia. Nah, sudah bisa terlihat di layar ya teman-teman ya, ini ada beberapa giveaway dari kami dalam rangka ulang tahun Zakat Sukses ke 10 tahun. Kami bagi-bagi hadiah. Ada banyak sekali hadiahnya. Ada buku-buku ya, ada buku Rich Dad Poor Dad gitu ya dari Robert Kiyosaki, buku Magnet Rezeki dari Po Sentosa, buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah Alfi Ghazali, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali bukunya. Dan juga ada 1 set toples kaca, 1 set apa nih? Ball Monde, dan 1 set Playmate. GoPay dan OVO untuk 3 orang, 50.000 untuk 3 orang. Nah, semua teman-teman berhak ikut. Silakan untuk mengakses di tertera di layar linktree ya /Zakat Sukses. Kemudian syarat-syaratnya ada beberapa syarat yang harus diikuti, yaitu pertama like, comment, dan mention 3 teman kamu di kolom komentar. Kemudian follow, yang kedua share postingan ini di story Instagram. Yang ketiga, follow sosial medianya Zakat Sukses. Kemudian upload Twibbon dan poster giveaway di feed program Instagram kamu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin ikut, yang ingin bergabung, yang ingin mendapatkan hadiah giveaway dari kami, silakan ikuti persyaratannya dan ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disiapkan oleh panitia. Insya Allah ini bermanfaat banget gitu ya, bukunya juga keren-keren dan bisa untuk menambah lagi-lagi ya, menambah keilmuan kita terhadap keilmuan-keilmuan yang ada. Baik, begitu ya panitia, teman-teman semuanya. Iya, sudah ya. Oke, giveaway sudah. Ustadz Salim juga sudah memberikan ilmu banyak. Sekali lagi terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara webinar Mengorbankan Dia Untuk Dia ini. Ikutin terus channel Zakat Sukses di berbagai sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, bahkan mungkin ada Twitternya juga, untuk mendapatkan informasi terupdate tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Zakat Sukses. Dan jangan lupa tadi ikutin giveaway-nya agar bisa mendapatkan hadiah yang sudah kami siapkan. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Ustaz Salim Afila, semoga tetap sehat-sehat selalu. Semoga tetap diberikan keistiqomahan untuk menyebarkan ilmu bagi umat Islam di Indonesia dan dunia secara umum. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menghadirkan dirinya, meluangkan waktunya untuk menyimak kajian pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di tempat yang lain, di kesempatan yang lain juga, dan di forum-forum yang berkah bermanfaat, insya Allah. Oke ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga panitia. Masya Allah, masih aja di rumah, bosen ya.
Assalamualaikum, dengan Bapak Alfian. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Kurina dari Lembaga Amil Zakat Sukses. Boleh saya meminta waktunya sebentar Pak? Ya boleh. Ada apa Mbak? Terima kasih Pak atas waktunya. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, kami membuka program kurban pelosok dan dunia Islam untuk Bapak apabila ingin berkurban dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Kami akan membantu mencarikan hewan kurban yang berkualitas, tepat sasaran, dan juga sesuai dengan syariat Islam. Nantinya, daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah pelosok yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan 40 negara lainnya, termasuk Palestina, Yaman, dan Suriah. Begitu ya Mbak? Menarik. Gimana caranya tuh Mbak? Caranya cukup mudah Pak, hanya tinggal mengakses kurban.zakatsukses.org. Di sana akan ada beberapa pilihan yang dapat Bapak pilih sesuai keinginan Bapak. Pilihan tersebut akan menentukan lokasi distribusi penyaluran hewan kurban. Oh seperti itu ya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak informasinya. Sama-sama Pak, semoga membantu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya ya, tahun ini saya belum kurban ya. Boleh tuh, menarik. Kunjungin langsung websitenya. kurban.zakatsukses.org. Mantap. Wah, kambingnya gede juga, 30 kilo. Murah lagi. View card. Oke, kita kurban hari ini. Kita namain pembayaran. Coba kita langsung order. Jadi, mudah sekali ya. Pakai mandiri. Mudah juga nih. Kalau tahu gini mah tahun kemarin kurban di Zakat Sukses juga. Oh iya, Pak. Ya. Mau kurban nggak tahun ini? Boleh, di mana? Ini nih di Zakat Sukses. Mudah, kurban bisa dari rumah loh. Oh gitu, boleh deh satu. Oke, aku pesenin ya. Oke. Nah, pesen buat Papa. Kurban lebih mudah, cukup dari rumah, kurban di Zakat Sukses.